Hai, jumpa lagi. Saya Akbar Endra. Monologi kali ini buat presiden kita, Pak Jokowi. Segera reshuffle menterinya yang suka onar, keluarkan. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channelnya, like dan komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share ke sosial media Anda. Jika dianalisis dengan jernih, ada 3 alasan bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle. Pertama, Jokowi harus membuat legasi pemerintahannya selama 10 tahun berkuasa. Kedua, ia harus mengamankan 2024 dengan menaikkan penerus yang dikehendakinya, yang bisa melanjutkan agenda-agendanya yang tidak selesai. Dan ketiga, Jokowi juga harus merasa aman dan nyaman setelah tak lagi menjabat presiden nanti. Dari 3 alasan itu, Presiden Jokowi harus mereshuffle menterinya, memilih orang-orang yang tepat dalam kabinetnya untuk membuat prestasi dan mewariskan prestasi yang baik di pemerintahan. Untuk mewujudkan itu, Presiden memasukkan orang-orang hebat, punya kapasitas dan loyal pada dirinya. Marsikal TNI Hadi Cahyanto adalah sosok yang loyal selama menjabat Panglima TNI. Juga dia tidak memiliki celah di mata publik. Jika benar wacana memasukkan Hadi ke dalam kabinet sebagai Kepala Staf Presiden KSP, ini bisa menjadi legasi bahwa seorang mantan Panglima yang loyal ke Presiden bisa berkarir kembali setelah ia pensiun, misalnya sebagai Kepala Staf Presiden. Mempertahankan atau mengeluarkan KSP Muldoko dalam kabinet tidak ada kerugian dan efek bagi Jokowi, karena selama ini perilaku Muldoko sering menimbulkan kontroversi dan membuat lingkungan istana tidak nyaman. Misalnya, gerakan mengambil alih kepengurusan Demokrat dari AHY dianggap tindakan yang fatal dan memalukan. Muldoko juga tidak memiliki basis massa dan kekuatan politik yang mengakar, sehingga jika dikeluarkan tidak ada tekanan terhadap Jokowi. Justru publik lebih bersimpati kepada Hadi Cahyanto yang kelihatan sangat loyal dan mampu menggerakkan kekuatan TNI untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19. Begitupun terhadap Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, juga santer disebut akan direshuffle karena sudah tidak bisa lagi bekerja maksimal. Agenda politik Prabowo mendesak. Ia harus mengamankan posisinya sebagai Capres 2024 yang saat ini popularitasnya sangat menurun setelah ia bergabung ke koalisi Jokowi Ma'ruf. Yang hampir pasti untuk agenda 2024, Prabowo dan Jokowi akan berhadap-hadapan. Sepertinya sulit bagi Jokowi untuk memberikan support kepada Prabowo di Pilpres karena para relawan Jokowi terang-terangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres. Apalagi tren Ganjar terus menanjak hingga elektabilitasnya ke peringkat kedua, selisih tipis dengan Prabowo. Nah, dari indikator survei ini, Jokowi berkepentingan mengamankan posisi Ganjar sebagai figur yang bakal menjadi penggantinya nanti. Untuk mengamankan agenda pasca menjadi presiden, Jokowi tidak bisa menjamin dirinya aman dan nyaman jika Prabowo yang menjadi presiden berikutnya. Sebab dari rekam jejaknya, Prabowo tipe politisi yang tidak loyal. Semasa dia berpangkat kapten saja, dia sudah berani menentang pangap Jenderal LB Murdani. Begitu juga ketika ia menjabat Pangkostrat, ia berani menentang mertuanya sendiri, Presiden Soeharto. Bagaimana dengan Puan Maharani?
putri mahkota Megawati. Ini yang membuat Jokowi dilema, karena ia menyadari memaksakan Puan maju di Pilpres 2024 sama saja merusak agendanya. Sebab popularitas dan elektabilitas Puan masih jauh di bawah Tri Risma hari ini dan AHY. Apalagi dengan Ganjar, jaraknya jauh sekali. Puan belum bisa diandalkan di Pilpres 2024. Santernya spekulasi menjadikan Prabowo Puan sebagai pasangan di Pilpres juga dinilai tidak mewakili terah politik yang dibangun Jokowi. Visi kebangsaan Prabowo jelas beda dengan visi kebangsaan Jokowi. Prabowo cenderung oportunis, sedangkan Jokowi memiliki idealisme kebangsaan, nasionalis sejati. Saya menilai justru paket Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawangsa justru lebih diterima ketimbang paket Prabowo Puan. Meskipun Ganjar tak diusung PDIP nanti, Ganjar punya peluang diusung PAN, PKB, dan Demokrat. Formasi ini bisa menjadi koalisi untuk mengusung Ganjar, dan bisa jadi Golkar ikut atau bertarung mengusung Airlangga Hartarto Anies Baswedan. Tentu kalau Anies tidak jadi tersangka kasus lahan di KPK. Nasdem dan PKS kemungkinan ikut menyokongnya. Jadi ini bisa 3 pasangan, Prabowo Puan, Anies Airlangga, atau head to head antara Prabowo versus Ganjar. Sesungguhnya pada Pilpres itu yang lebih cenderung menjadi faktor penarik suara adalah figur kandidat, bukan koalisi parpol yang gendut. Hal ini sangat dipahami oleh Jokowi. Koalisi parpol nanti akan dikocok kembali setelah Pilpres dimenangkan. Yang penting koalisi sudah cukup mengusung sesuai persyaratan undang-undang. Agenda mengamankan Pilpres 2024 nanti penting bagi Jokowi. Lumrah jika ia menyiapkan figur yang tepat menggantikannya. Saat ini figur yang tepat bagi Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Apakah Ganjar berpasangan dengan Khofifah atau AHY, Zulkifli Hasan atau Tito? Semuanya masih dinamis, yang pasti bukan dengan Puan. Jadi Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet. Harus dikocok ulang dalam 2 tahun masa pemerintahannya ini. Menteri yang tidak berprestasi harus dikeluarkan dan presiden memasukkan orang-orang yang kredibel. Secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Jokowi adalah pemimpin. Dia tahu kapan harus bergerak dan kapan harus tegas mengatakan tidak. Dia tak hanya seorang presiden, ia juga panglima sejati, sekaligus pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan. Jokowi tidak membangun dinasti ekonomi, tapi ia mau membuat legasi untuk bangsanya, Indonesia maju. Lanjutkan Pak Jokowi. Reshuffle saja kabinetnya.
Banyak menteri yang tak berguna. Mereka hanya tebar pesona, setel seperti selebriti. Saya Akbar Endra. Sampai jumpa lagi dalam monologi berikutnya. Salam AE. Ewako.